Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat untuk menjalankan setiap aktivitas kita pada hari ini. Hari ini kita lanjutkan kegiatan belajar mengajar kita. Hari ini kita masuk ke materi yang selanjutnya, drama-drama kehidupan atau teks drama. Baiklah anak-anak, kita langsung saja masuk ke pengertian teks drama. Teks drama adalah teks yang menggambarkan kehidupan dan juga watak manusia melalui tingkah laku atau acting yang dipentaskan. Drama juga diartikan sebagai karya seni yang dipentaskan. Selanjutnya ada beberapa ciri-ciri teks drama. Yang pertama adalah berupa cerita, yang kedua berbentuk dialog, dan yang ketiga bertujuan untuk dipentaskan. Selanjutnya anak-anak sekalian, ada beberapa istilah-istilah dalam drama tradisional. Yang pertama adalah sandiwara, yang kedua adalah tonil, yang ketiga adalah tablo, yang keempat adalah sendra tari, dan yang kelima adalah lakon, yang pengertiannya bisa kalian baca sendiri di buku paket kalian. Baiklah anak-anak, selanjutnya adalah unsur-unsur drama. Yang pertama adalah alur. Apa itu alur? Yaitu rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita. Alur ini mencakup yang pertama adalah pengendalian cerita, yang kedua adalah konflik awal, yang ketiga adalah perkembangan konflik, dan yang keempat adalah penyelesaian. Unsur yang selanjutnya adalah penokohan. Apa itu penokohan? Merupakan cara pengarang menggambarkan karakter tokoh. Tokoh ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tokoh utama, yaitu yang menjadi sentral cerita dalam pementasan drama. Yang kedua adalah tokoh pembantu, adalah tokoh yang dilibatkan atau dimunculkan untuk mendukung jalan cerita dan memiliki kaitan dengan tokoh utama. Jadi tokoh utama dan tokoh pembantu ini saling berkaitan, ya. Unsur yang selanjutnya adalah dialog. Ada 3 hal penting yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah tokoh, pelaku yang mempunyai peran bersifat protagonis atau antagonis. Yang kedua adalah wawancang, dialog yang diucapkan oleh suatu tokoh. Yang ketiga, keramagung, petunjuk perilaku, tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Biasanya dituliskan dalam tanda kurung dan dicetak miring. Unsur yang selanjutnya adalah latar. Apa itu latar? Adalah keterangan ruang dan juga waktu, dapat dinyatakan pada percakapan para tokohnya, tata panggung atau tata cahaya. Dan yang terakhir adalah bahasa, merupakan media komunikasi antar tokoh. Bahasa juga bisa menggambarkan watak tokoh, latar, ataupun peristiwa yang sedang terjadi. Apabila disajikan dalam bentuk pementasan seperti panggung, kostum, pencahayaan, dan tata suara. Dalam membuat suatu drama atau teks drama, kalian harus memperhatikan strukturnya. Yang pertama adalah prolog. Apa itu prolog? Pembukaan atau peristiwa pendahuluan dalam sebuah drama. Biasanya disampaikan oleh tukang cerita atau dalang untuk menjelaskan gambaran para pemain, latar, dan sebagainya.
Yang kedua adalah dialog, merupakan media kiasan yang melibatkan tokoh-tokoh drama yang dapat menggambarkan kehidupan dan watak manusia, problematika yang dihadapi, dan cara menyelesaikan persoalan hidupnya. Dan yang selanjutnya adalah epilog. Apa itu epilog? Adalah bagian terakhir dari sebuah drama yang berfungsi untuk menyampaikan intisari cerita atau menafsirkan maksud cerita oleh salah satu seorang aktor. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas struktur alur drama. Apa saja? Yang pertama adalah prolog, pengenalan tokoh, latar belakang cerita. Yang kedua adalah dialog, orientasi, konflikasi, dan juga resolusi. Dan yang ketiga adalah epilog, penutup atau intisari cerita. Sama halnya dengan teks yang lainnya, membuat suatu teks drama kita perlu memperhatikan kaidah kebahasaannya. Yang pertama adalah kalimat-kalimat dalam teks drama hampir semua berupa teks dialog atau tuturan langsung para tokohnya. Yang kedua, menggunakan kata ganti orang ketiga pada bagian prolog atau epilognya karena melibatkan banyak tokoh. Kata ganti yang biasa digunakan adalah mereka. Yang ketiga, pada bagian dialognya menggunakan kata ganti orang pertama dan kedua. Contohnya, aku, saya, kami, dan juga kamu. Bisa juga kata-kata seperti sapaan. Contohnya, anak-anak, ibu-ibu. Yang keempat, sering menggunakan kata-kata tidak baku seperti kok, si, dong, dan lain-lain. Dan yang kelima adalah banyak menggunakan konjungsi temporal seperti sebelum, setelah, itu, mula-mula, kemudian, dan lain-lain. Yang keenam, menggambarkan suatu peristiwa seperti menyingkirkan, menobatkan, dan juga beristirahat. Yang ketujuh, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan para tokohnya, seperti menginginkan, mengharapkan, dan juga mendambakan. Dan yang terakhir, menggunakan kata sifat yang menggambarkan tokoh tersebut, tempat, atau suasana, misalnya ramai, bersih, gagah, kuat, dan lain-lain.